dari Pekojan ke pasar pagi. Cakep. Mampirnya di Jatiwaringin. Emang hujan dari pagi, kemudian ujaranya jadi dingin. Bener nggak dingin di malam? Yang enaknya kita ngapain? Ngopi. Jalan-jalan ke pondok kopi. Ngopi, cakep. Pulangnya beli roti. Bener nggak? Yang enak hujan begini kita ngopi sambil kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Tentunya yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barakah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan Abah dalam keadaan sehat. Amin. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimustajabkan doa-doanya. Apa-apa yang Allah limpahkan kepada beliau, kita pun kelimpahan daripada barokah. Amin. Yang sama-sama kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid Al-Adi. Terkiring doa kita bersama, mudah-mudahan pun beliau pun dalam keadaan sehat walafiat, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, apa-apa yang dicita-citanya akan dikabulkan Allah, kita pun dilimpahkan daripada barokahnya. Para alim ulama, para asatid, para asatidah, para juama yang hadir pada malam hari ini, diantaranya guru kita Ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asmunawi, mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya terima kasih kemarin acara haul orang tua kami yang diadakan oleh kaum ibu. Berkat bantuan beliau hadir dari pagi sampai sore. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah salah satu semangat buat kita dalam rangka jalin silaturahim kita sama-sama di dalam suatu majlis, sama-sama kita mensiarkan agama Allah. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru, para asatid yang hadir malam hari ini, diantaranya Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, kemudian para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takjub dan cinta kami kepada semuanya. Begitu juga orang tua kita yang hadir malam hari ini, diantaranya Bapak Haji Ibrahim, Bapak Obing, kemudian juga Bapak Joni, kemudian juga Bapak Muhammad Biji, kemudian Bapak Arif Muharram, kemudian juga Bapak David, dan juga yang lainnya, Bapak Yakub dan yang lainnya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Bil khusus yang malam hari ini tukang kekernya ganti Bang Cipto, mudah-mudahan dia pun dalam keadaan sehat walafiat. Para ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini di mana orang terlena dengan keadaan cuaca yang dari pagi Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Kira-kira kalau hujan dari pagi sampai malam yang enak ngapain? Itu. Yang enak ngapain? Itu. Ngopi sambil nonton TV, makan roti. Benar. Kalau ada. Gak ada lagi dah. Kemudian sebelahnya bini, betul nggak? Betul. Yang enak itu. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Ini karena rahmat hidayah Allah. Artinya ini semua manusia pilihan Allah. Bahkan pada malam hari ini, saat sudah pertengahan yang namanya bulan Rajab, sudah namanya masuk di tanggal 15 Rajab. Artinya sebentar lagi di 15 hari ke depan Rajab akan meninggalkan kita. Salawat teriring salam marilah kita haturkan karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang istiqomah daripada ajarannya sehingga kita berharap istiqomah dengan kita, maka tentunya kita akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di bulan Rajab ini, Rajab Allah, Rajab adalah bulannya Allah, di mana bulan ini kita diharapkan selalu banyak berzikir, mengingat Allah, membasahi yang namanya lidah kita, membasahi yang namanya hati kita. Kita berzikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tasma'inul qulub. Maka sesungguhnya dengan berzikir mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi tentram. Kira-kira yang hadir ke malam hari ini hatinya tentram apa kagak? Tentram apa tenang? Jangan-jangan ada yang lagi mikirin utang ini. Galau. Ada. Yang mana orangnya? Ngomong aja, ngomong ntar dikasih. Ngomongnya. Jamaah ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan keistimewaan bulan Rajab ini kita diharapkan ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Yang utama, kita mohon beristighfar kepada Allah agar kita diampuni, maka rahmat yang akan kita dapatkan. Doa yang sering kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berikanlah saya keberkahan di bulan Rajab, berkahilah saya di bulan Sya'ban, sampaikanlah saya di bulan suci Ramadan. Ini kemarin saya sudah sampaikan, kalau sampai di bulan Rajab ini kita belum meraih yang namanya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan di bulan Rajab, ini adalah salah satu persiapan diri kita. Nanti selesai Rajab, masuk Sya'ban, ditingkatkan lagi, nanti akan masuk yang namanya bulan suci Ramadan. Amin. Ibaratkan kata bulan suci Ramadan nanti kita akan masuk suatu gelanggang arena kompetisi, arena pertandingan. Di situ kita akan melawan yang namanya hawa nafsu kita. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai yang namanya melaksanakan perang Badar, ila jihadil asghar min jihadil akbar. Ini adalah perang kecil, maka sesungguhnya ada perang yang lebih besar yang akan kita hadapi, yaitu perang melawan hawa nafsu. Sampai ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ini adalah perang yang amat besar, begitu banyak para syuhada, para pejuang yang membela Islam gugur pada saat itu.
Apa kata baginda Rasul? Ini adalah perang kecil, maka kita akan menghadapi nanti yang namanya perang lebih besar, perang melawan hawa nafsu. Di jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari sama-sama dengan rangkaian istiqomah di malam Rabu, kemudian nanti kita istiqomah di malam Jumat. Bahkan terus terang, kalau memang bukan karena Allah, bukan karena ingin kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan kita hanya ingin bertakaruban kepada Allah, bahkan kita ingin mencari ridhonya Allah. Ini hari badan saya masih pada pegel. Ustaz Asbunawi juga saya rasa masih pegel. Orang kenapa kemarin? Orang dia cari sendal ibu-ibu dipasang-pasangin. Begitu banyak, kalau nggak ada dia berantakan itu sendal. Masih dalam rangka yang baru kemarin hari Minggu, kemudian jatuh malam hari ini, besok udah malam Jumat. Ini ketiga rangkaian istiqomah. Tapi semuanya itu, ini merupakan perjalanan jihad kita, perjuangan kita, bagaimana kita istiqomah, kemudian kita mensiarkan agama Allah dalam rangkaian perjalanan magis yang sama-sama sekarang selama ini sedang kita bangun. Apa kalau kata orang Betawi, kalau bukan kita siapa lagi? Betul apa betul? Ini kalau bukan kita siapa lagi? Mari sama-sama dengan Allah berikan kita kekuatan, berikan kita rahmat. Mari sama-sama kita berjuang di jalan Allah dengan meraih kebaikan di bulan Rajab ini. Bahkan ada salah satu peristiwa, seorang yang namanya pemabuk, yang namanya orang selalu berbuat maksiat, kemudian bisa dirubah oleh Allah menjadi seorang wali. Ada kisahnya. Kira-kira mau dengar enggak? Boleh nggak saya cerita? Boleh. Ntar rapinya jam 2. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah cerita sendiri aja dah berarti. Ada di dalam suatu rangkaian kisah. Ini dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hiduplah seorang pemuda yang namanya Abu Bakar. Untung namanya Abu Bakar, bukan namanya David. Kalau namanya David repot ini. Oh Basir. Iya. Tapi ini namanya Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang pemuda yang dalam kesehariannya, yang dalam kehidupannya, dia selalu bermabuk-mabukan. Dia cinta dengan yang namanya khamar. Tetapi dalam suatu hari bertemu dalam perjalanan yang namanya Abu Bakar tersebut, ketika di bulan Rajab tiba seperti ini. Kemudian ketika dia lewat dalam perjalanan, dia mendengarkan seorang ulama sedang berceramah, sedang menyampaikan nasihatnya, sedang menyampaikan tausiahnya. Bagaimana ketika pada saat itu orang yang dalam kehidupannya dia selalu bermaksiat, dia selalu bermabuk-mabukan, tetapi di situ segala dosanya, kesalahannya dengan kemuliaan bulan Rajab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi kita baca ada ayatnya, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dengan menzalimi dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha mengampuni lagi Maha penyayang. Ini adalah ayat. Janganlah kita takut. Maka dengan kemuliaan bulan Rajab, seandainya dosa kita banyaknya bagaikan buih di lautan, seandainya pun dosa kita bisa menyentuh yang namanya langit, tetapi rahmat Allah lebih besar bagaikan ketika kita laut yang begitu luas, laut yang begitu besar, kemudian kita mohon ampun kepada Allah bagaikan kita mencelupkan ujung jari satu tetes jatuh di air laut tersebut.
Kira-kira kalau tetes jari kita cerupkan di laut, kemudian tetesannya di laut, kira-kira pengaruh kagak? Enggak. Pengaruh apa kagak? Enggak. Kagak pengaruh. Maka inilah ketika Abu Bakar tersebut, akhirnya dia bingung. Ketika dalam keadaan kebingungan tersebut, mendengar nasihat seorang ulama, mendengar daripada tausiahnya, masuk rupanya Allah berikan sampai ke hatinya, masuk sampai ke otaknya. Akhirnya dia ingin mencari yang namanya rahmat Allah, dia ingin bertobat. Akhirnya dia bisa merubah hidupnya. Ketika di bulan Rajab, dia banyak-banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian dia melaksanakan yang namanya kebaikan-kebaikan di bulan Rajab. Dia melaksanakan ibadah puasa. Dia mohon ampun kepada orang-orang yang pernah disakiti, orang-orang yang pernah tentunya bermasalah dengan dia. Didatengin, dia mohon ampun. Sampai terus dilakukan hal tersebut. Dia melaksanakan sholat sunnah yang dulu sholat wajib ditinggalkan, kemudian dia mengkodok sholat tersebut. Ketika sampai akhir yang namanya bulan Rajab, alhamdulillah, dia tidak merubah daripada kebiasaan baiknya. Kebiasaan buruknya yang namanya dia bermabuk-mabukan, dia bermaksiat, ditinggalkan oleh Abu Bakar. Kemudian hal tersebut sampai Abu Bakar ini bisa seluruh kota mengetahui bagaimana Abu Bakar bisa merubah yang namanya perilaku kehidupannya. Yang tadinya orang anggap dia seorang yang buruk, akhirnya dia bisa menjadi orang baik. Sampai seluruh kota mengenal dia, mengetahui bahwa sekarang yang namanya Abu Bakar telah merubah perangai kehidupannya. Kemudian saking, kalau bahasa sekarang, viral, saking terkenalnya, kemudian sampai ke Khalifah Umar bin Abdullah, Khalifah Umar Abdul bin Abdul Aziz, sampai akhirnya mendatangi Abu Bakar. Apa yang dikatakan? Hai Abu Bakar, ini perjuanganmu. Engkau telah merubah hidupmu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Maka engkau berhak menjadi seorang wali. Kira-kira bagaimana dengan diri kita? Sesungguhnya wali hanya Allah yang mengetahui. Kita nggak tahu. Saya yakin semua yang hadir ada wali. Ada wali nikah, ada wali murid, benar nggak? Insya Allah. Ini adalah salah satu pelajaran ketika datangnya bulan Rajab, bulan kemuliaan ini. Mari sama-sama, jangan lewat begitu saja, tapi apa yang kita bisa lakukan dalam diri kita. Bahkan malam hari ini insya Allah kita nanti beristighfar. Kemudian di setiap malam Jumat kita kirimkan surat Al-Fatihah, kita baca Yasin, tahlil, kemudian kita baca doa arwah. Kita persembahkan buat orang-orang tua kita. Bahkan itu menjadi pengingat kita. Benar apa benar? Ini yang kita laksanakan. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini adalah salah satu penguat ketika kita laksanakan istiqomah ini di bulan Rajab ini. Mari sama-sama masukkan hati kita, masukkan ke dalam jiwa kita apa yang kita laksanakan malam hari ini. Ini adalah satu rahmat Allah yang sangat berharga buat kita, sehingga nanti akhir daripada kehidupan kita baru kita bisa lihat, baru kita bisa tahu. Alhamdulillah, dulu pada malam bulan Rajab di tanggal 15 Rajab saya bisa melaksanakan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majlis. Allah kasih lihat, berikan ganjaran pahalanya yang begitu besar, begitu berlimpah, sehingga kita ketika dipanggil Allah, hai bulan bin bulan, hai David Abdul Basir, sini kau lihat. Kata Basir, ya Allah, ini pahalanya besar banget.
Kapan aku melaksanakan? Dulu ketika kau hidup di dunia, kau kumpul bersama jamaah, kau istighfar kepada Allah, kau minta ampun kepada Allah, nih pahalanya. Kira-kira enak atau kagak? Enak. Kalau sekarang kita nggak tahu. Inilah adalah salah satu yang dirahasiakan oleh Allah. Bahkan Sayyidina Abu Bakar berkata, sesungguhnya ada beberapa 7 hal yang dirasakan oleh Allah yang manusia tidak tahu, tapi nanti pada suatu saat manusia akan tahu. Yang pertama yang dirasakan oleh Allah apaan? Yaitu yang dirasakan oleh Allah, dirahasiakan masalah kematian kita. Benar benar. Kalau kematian sesungguhnya kita tahu, wah, saya yakin yang namanya Joni udah tiap hari di kamar wirid, jikir terus. Nggak taunya bukan jikir, menceting HP. Dari pagi saya kira jikir begini aja, menceting HP dia. Kalau kita tahu umur kita sampai seberapa kapan kita akan dipanggil Allah, nggak bisa tidur kita. Nih jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Rezeki kita nggak tahu. Tapi ada wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Agar kalau kita bertakwa, kita yakin kepada Allah, insya Allah akan Allah berikan jalan keluar dengan rezeki yang tidak diduga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini sedikit buat pembuat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini adalah salah satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang selalu menjadi pandangan Allah. Bahkan ada beberapa hal yang perlu tentunya kita laksanakan di bulan Rajab ini. Apa yaitu? Mari sama-sama kita eratkan jalinan silaturahim kita di antara keluarga kita, di antara saudara kita, di antara tetangga kita, bahkan di antara jamaah sesama satu majlis. Mari sama-sama di bulan Rajab ini, kalau seandainya kita sudah melepas daripada hal-hal tersebut, kemudian masuk nanti di bulan Syaban, masuk di bulan suci Ramadan, maka akan sempurnalah yang namanya ibadah kita. Amin. Kita tidak lagi tergantung kepada orang. Kalau kita punya salah kepada Allah, kita bermaksiat, kita melakukan salah satu hal dosa karena yang diperintah Allah, kita minta ampun, kita istighfar, bisa selesai. Tapi ketika di antara jamaah, di antara saudara kita, keluarga kita, kata Allah nggak bisa, maka temuin dulu pada orang tersebut. Maka mari sama-sama bukakan pintu rahmat yang seluas-luasnya, bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, maka akan habis daripada kesalahan kita. Amin. Inilah jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini. Baik, mari sama-sama akan kita laksanakan 3 manaqib Syaikhul Qadir Haji di malam hari ini. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini, apa yang diniatkannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.